Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Aurel. Pada video ini, kami akan membahas terkait perkembangan hukum Islam dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan menantu sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib tumbuh di lingkungan Nabi sehingga ia memiliki pemahaman yang sangat kuat terkait ajaran Islam. Karena kedekatan tersebut, akhirnya Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang sahabat yang memiliki pengetahuan cukup kuat terkait Al-Quran dan juga ajaran Islam. Selanjutnya, Ali juga dikenal sebagai sahabat yang sangat alim dan mendalam pemahamannya terhadap agama. Hal ini tergambar dalam ungkapan terkenal, Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha, yang berarti aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Meskipun kualitas hadis tersebut masih diperdebatkan oleh para ulama, ungkapan itu kerap digunakan untuk menunjukkan keluasan ilmu Ali. Beliau bukan sekedar penghafal, tapi ahli logika, sastrawan hingga pakar hukum. Karena kecerdasannya dalam memutus perkara, Ali pun sering dimintai pendapat oleh para sahabat lain dalam berbagai persoalan hukum. Kemudian, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat setelah kematian Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Namun, pada masa kepemimpinannya berlangsung dalam kondisi sosial dan politik yang tidak stabil. Pada masa kepemimpinannya, terjadi konflik internal di antara kalangan umat muslim, terutama terkait pandangan politik dan penegakan hukum atas kematian Utsman. Hal ini pun menjadi salah satu penyebab perpecahan di antara kalangan umat muslim pada saat itu. Saya Freya. Nah, dalam sejarah Islam, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu seringkali dikaitkan dengan awal mula munculnya dua kelompok besar, yaitu Sunni dan Syiah. Selain itu, Ali juga memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah karena letaknya dinilai lebih strategis dan didukung kekuatan militer yang lebih kuat. Perpindahan itu kemudian menjadikan Kufah sebagai salah satu pusat penting dalam perkembangan ilmu dan pemikiran hukum Islam. Salah satu ijtihad yang dilakukan oleh Ali adalah mengkiaskan meminum khamr dengan had qadhaf, yaitu menuduh orang lain berzina tanpa bukti, sehingga hukumannya sama, yaitu 80 kali dera. Hal tersebut ditetapkan karena peminum khamr yang mabuk kehilangan akalnya dan pembicaraannya akan tidak terkontrol seperti orang yang melakukan qadhaf. Selain itu, dari segi sadu zari'ah, hukuman ini merupakan pencegahan bagi peminum khamr agar tidak melakukan qadhaf itu sendiri. Halo semuanya, nama saya Fidelia. Jadi salah satu ijtihad Ali bin Abi Thalib adalah tidak menerapkan hukuman potong tangan pada masa panceklik. Nah, hal ini terjadi karena pencurian pada masa itu seringkali terjadi akibat keadaan darurat, seperti kelaparan dan juga kebutuhan hidup yang mendesak. Jadi bukan semata-mata karena niatan jahat ya. Dalam kondisi seperti itu, terdapat unsur syubhat yang menyebabkan hukuman hudud tidak diterapkan. Dari sini, terlihat bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan aturan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan jiwa. Oleh karena itu, penerapan hukuman harus memperhatikan situasi yang melatar belakanginya. Salah satu ijtihad yang dilakukan oleh Ali adalah penunda pelaksanaan qisas terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Hal ini dilakukan karena kondisi saat itu masih kacau dan belum stabil. Jika qisas langsung dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Selain itu, berdasarkan prinsip maslahah mursalah, penundaan ini bertujuan untuk menjaga persatuan umat dan menghindari konflik yang lebih lanjut. Dengan demikian, penegakan hukum ditunda sampai keadaan lebih kondusif dan aman.